Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama yang terhormat dosen pengampu teori belajar dan pembelajaran Ibu Dr. Siti Rohma MPD. Mohon izin perkenalkan, nama saya Nur Rahma Syahri Ramadhani dengan NIM 023 11 10 29 semester 2 Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab sekaligus memaparkan hasil jawaban daripada saya untuk memenuhi ujian tengah semester genap tahun akademik 2023-2024. Baik, langsung saja saya bacakan soal dan jawabannya. Nomor 1, jelaskan apa itu belajar dan pembelajaran. Berikan masing-masing contohnya. Jawaban saya yaitu belajar adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman baru melalui pengalaman, pengajaran, atau latihan. Sementara pembelajaran adalah proses yang lebih luas yang mencakup semua metode dan situasi di mana belajar terjadi, termasuk pengajaran formal di sekolah, pengalaman sehari-hari, dan interaksi sosial antar masyarakat. Dan contoh belajar yaitu contohnya saat seseorang membaca buku untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dan contoh pembelajaran yaitu ketika seseorang memperoleh pengetahuan baru melalui interaksi dengan teman atau melalui pengalaman kerjanya. Selanjutnya masih dengan nomor 1, jelaskan apa yang menjadi unsur-unsur yang ada dalam belajar dan pembelajaran menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Jawaban saya yang pertama yaitu peserta didik, yaitu merujuk kepada individu atau kelompok yang sedang mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Yang ketiga, yaitu kurikulum, yaitu merupakan rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, metode, serta penilaian dalam proses pembelajaran. Yang keempat, yaitu sarana dan prasarana pendidikan, yaitu meliputi fasilitas, peralatan, dan lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran. Yang kelima, yaitu bahan dan materi pembelajaran, merupakan konten atau materi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keenam, yaitu metode pembelajaran, menyangkut pendekatan, teknik, dan strategi yang digunakan dalam proses penyampaian materi pelajaran kepada peserta didik. Ketujuh, evaluasi pendidikan, yaitu meliputi proses pengukuran dan penilaian terhadap pencapaian peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan pendidikan, yaitu merujuk kepada sumber daya finansial yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran. Dan soal selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana teori behavioristik digunakan dalam pembelajaran. Ambillah satu tokoh dalam teori behavioristik dan berikan penjelasan dari tokoh tersebut terkait pandangan dalam teorinya. Dan jawaban saya yaitu teori behavioristik adalah teori belajar yang berfokus untuk mengedepankan adanya perubahan perilaku dari peserta didik sebagai hasil dari proses belajar yang dilakukan. Contoh tokoh dari teori tersebut yaitu B.F. Skinner. Skinner adalah seorang psikolog Amerika yang terkenal dengan konsep kondisi operannya. Pandangannya dalam teori ini atau teori behavioristik yaitu memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh lingkungan eksternal.
Perilaku yang diinginkan ditingkatkan melalui penguatan positif, sedangkan perilaku yang tidak diinginkan dapat diubah melalui hukuman atau penguatan negatif. Soal selanjutnya yaitu nomor 3, teori belajar kognitif menekankan pada perhatian terhadap tahapan perkembangan anak. Berikan penjelasan terhadap teori belajar kognitif dan aplikasinya dalam pembelajaran sesuai dengan tahapannya. Dan jawaban saya yaitu teori belajar kognitif menekankan peran pemrosesan informasi, pemahaman dan konstruksi pengetahuan dalam proses belajar. Teori ini menyoroti pentingnya faktor internal seperti persepsi, pemikiran, dan pemecahan masalah dalam pembentukan perilaku. Dan tokoh utama teori belajar kognitif ini contohnya yaitu Jean Piaget yang mengembangkan teori perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, anak-anak melewati 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu yang pertama tahap sensori motor meliputi 0 sampai 2 tahun. Yang kedua tahap praoperasional meliputi 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga tahap konkret operasional meliputi 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Soal selanjutnya, soal yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Seorang pengajar bertugas sebagai fasilitator. Berikan contoh penjelasan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan seorang fasilitator dalam proses pembelajaran. Dan jawaban saya yaitu yang pertama menciptakan lingkungan yang mendukung. Contohnya maksud saya itu fasilitator yang menciptakan lingkungan yang ramah, terbuka dan aman untuk pembelajaran siswa-siswa. Dan yang kedua menginspirasi dan memotivasi. Artinya fasilitator menginspirasi siswa untuk belajar dengan memberikan contoh, membagikan kisah sukses dan perlihatkan pentingnya materi pembelajaran dalam hidup mereka. Yang ketiga memberikan kebebasan dalam pembelajaran, yaitu maksudnya fasilitator memberikan kebebasan kepada siswa-siswa untuk mengeksplorasi, mengemukakan pendapat dan memilih jalannya pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Keempat, yaitu mendorong pertumbuhan pribadi. Maksudnya fasilitator mendukung pertumbuhan pribadi siswa dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, memperhatikan kebutuhan individu, dan memberikan kesempatan untuk refleksi diri. Yang kelima yaitu menggunakan teknik tanpa tekanan. Maksud di sini, fasilitator menggunakan teknik-teknik seperti pertanyaan terbuka dan diskusi kelompok. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu menjadi model pembelajaran. Maksudnya, fasilitator menjadi contoh yang baik dalam pembelajaran dengan menunjukkan sikap terbuka terhadap pengetahuan baru, ketertarikan terhadap pertanyaan, dan kesediaan untuk belajar dari siswa. Jadi menjadi model pembelajaran kita harus terbuka dalam pengetahuan yang baru dan membuka sesi pertanyaan bagi siswa-siswa yang mengajukan pertanyaan. Mungkin cukup sekian kisi-kisi jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan mungkin masih kurang dalam menjawab pertanyaan dari ibu dosen pengampu. Saya ucapkan sekali lagi, saya mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.